Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat buku saku digital berbasis literasi numerasi yang interaktif untuk siswa. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Canva untuk mendesain buku saku tersebut. Nah, buku saku tersebut ada dua versi, yaitu versi cetak dan juga versi digital. Di mana versi cetaknya nanti akan ada scan barcode di halaman paling belakang yang bisa diakses siswa untuk bisa masuk ke buku saku versi digital, dan tentunya interaktif digunakan untuk belajar siswa. Langsung saja kita ke tutorialnya. Tutorial pertama yaitu bagaimana cara mendesain buku saku berbasis literasi numerasi versi cetak. Di sini teman-teman bisa mengambil dari template Canva atau mungkin bisa mendesain sendiri. Nah, contohnya jika ingin mengambil template Canva, teman-teman bisa pilih cari di konten Anda dan Canva. Pilih template Canva, lalu tulis sesuai dengan template yang ingin teman-teman ambil. Misalnya di sini saya mengambil materi matematika. Jadi bisa ditulis buku saku matematika. Kita enter. Nah, akan ada banyak sekali buku saku yang menarik dan template-template yang bisa langsung teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan atau materi yang ingin teman-teman ambil. Nah, di sini saya sudah punya template tersendiri yang sudah saya desain sebelumnya. Nah, teman-teman bisa mendesain sendiri atau bisa ngambil dari beberapa template yang sudah teman-teman cari. Nah, karena di sini saya sudah punya desainnya, jadi saya masuk lagi ke beranda untuk ke desain yang sudah saya buat sebelumnya. Kita masuk ke desain yang saya pilih. Nah, di sini saya sudah punya template kasar atau belum jadinya dari buku saku yang sudah saya buat. Nah, bagaimana cara membuat buku saku ini jadi jauh lebih menarik dan lebih banyak beberapa elemen yang bisa menarik perhatian siswa? Kita bisa pilih penuh elemen. Misalnya kita cari matematika anak. Enter. Nanti akan ada banyak sekali elemen-elemen grafis yang bisa dipilih untuk bisa menambah lebih menarik buku saku yang kita buat. Nah, di sini saya milih elemen ini. Nah, akan langsung muncul di sini. Kita sesuaikan. Nah, sudah. Nah, setelah itu saya ingin menambahkan logo madrasah dan juga logo kampus di samping kanan kiri atas pada halaman sampul ini. Nah, bagaimana caranya? Kita klik ke unggahan, kita pilih unggah file, unggah, teman-teman bisa langsung mengkliknya. Nah, otomatis akan muncul di sini. Nah, karena backgroundnya masih hitam, kita buat backgroundnya transparan atau tidak ada background, maka dihapus dengan penghapus latar belakang ini. Tunggu sejenak untuk memproses penghapusan latar belakang. Nah, sudah terhapus, sudah bisa disesuaikan, ditaruh di mana. Saya taruh di bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan logo kampus. Sama, kita hapus dulu latar belakangnya. Nah, selanjutnya kita taruh di bagian atas sesuai dengan yang teman-teman mau. Nah, seperti ini. Ini halaman sampul yang sudah saya buat. Nah, jika teman-teman masih merasa kurang atau ingin menambahkan beberapa elemen lagi, caranya sama, yaitu tinggal klik ke elemen dan cari apa yang ingin teman-teman tambahkan pada halaman buku saku ini. Halaman buku saku ini bisa juga disesuaikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan ukuran 9 x 14. Saya custom sendiri. Nah, bisa pilih ukuran custom. Jika ingin dirubah, misalnya mungkin 8 x 12 atau lain-lain, nah itu bisa di klik salin dan
ubah ukuran atau ubah ukuran desain ini. Jika salin dan ubah ukuran, otomatis desain yang sebelumnya tidak akan hilang. Tapi kalau ubah ukuran desain ini, maka desain yang sebelumnya akan berubah ukurannya menjadi 8 dikali 12. Tunggu sebentar. Nah, langsung ukuran berubah menjadi 8 Misal dikali saya 12. langsung ke ubah ukuran desain ini. Selanjutnya untuk menambahkan halaman, kita bisa klik tambahkan halaman di sini. Nah, warnanya sudah senada dengan halaman sebelumnya, tapi karena di sini saya ingin memberikan teks ke dalam halaman ini, jadi bisa ditambahkan dengan halaman baru atau ditambahkan dengan kotak warna putih untuk mengisi teksnya nanti. Kita pilih elemen, lalu ambil bentuk kotak. Kita sesuaikan dulu ukurannya untuk menjadi bagian dalam dari halamannya, dan nanti kita ubah menjadi warna putih. Ya, kita ubah ke warna putih untuk nanti diberikan tulisan. Seperti ini. Selanjutnya untuk memberikan teks, untuk judul kita bisa klik tambahkan subjudul. Di sini ya, kita bisa tulis misalnya kata pengantar. Nah, kata pengantar ini bisa kita sesuaikan, ditempatkan di paling atas. Kemudian untuk isinya bisa tambahkan sedikit teks isi untuk menulis isi dari kata pengantar. Bisa ditulis sesuai dengan apa yang ingin teman-teman tulis dalam kata pengantar. Nah, setelah sudah ditulis semuanya, di sini saya memberikan contoh sedikit saja, lalu bisa disesuaikan tempatnya berada di bagian bawah judul. Nah, halaman ini masih terlihat sangat kosong atau kurang menarik jika untuk siswa sekolah dasar, maka bisa diberikan beberapa elemen yang bisa menambah suasana dari halaman ini. Bisa klik ditambahkan elemen tadi, lalu kita pilih. Nah, di sini saya pilih ini untuk menambahkan elemen pada halaman kedua. Kita sesuaikan, taruh di pojok kanan, kiri, kanan atas dan kiri bawah, kanan bawah dan kiri atas. Bisa diduplikat untuk ditaruh di sampingnya juga, bisa kemudian diduplikat lagi. Nah, saya duplikat lagi sampai 4, saya taruh di pojok-pojoknya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan halaman baru bisa klik tambahkan halaman, sama seperti dengan cara yang tadi. Kita tambahkan kotak dulu untuk nantinya diberi lapisan kotak warna putih untuk diisi dengan teks. Nah, kita sesuaikan, caranya sama seperti yang tadi ya. Dan kita rubah warna bagian yang dalam jadi warna putih sehingga nanti bisa diberi tulisan sehingga lebih mudah untuk terbaca. Caranya sama seperti yang tadi, bisa diulang. Nah, tadi itu adalah cara mendesain kasar atau mulai dari awal buku saku yang cetak. Nah, di sini saya akan langsung membuka buku saku yang sudah saya desain sebelumnya, buku saku yang sudah jadi full. Nah, saya buka di sini. Nah, buku saku ini sudah saya desain sedemikian rupa dengan cukup menarik, mulai dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, penggunaan peta materi, dan materi KPK dan FPB sesuai dengan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Ada juga tabel perkalian dan juga tabel pembagian. Di halaman paling belakang ada scan barcode. Nah, scan barcode ini nantinya akan digunakan oleh siswa untuk mengakses buku saku versi digital sehingga mereka bisa belajar secara interaktif dan lebih menyenangkan. Bagaimana cara membuat scan barcode ini? Nah, kita bisa masuk dulu ke buku saku versi digitalnya. Kita masuk ke beranda. Kita cari buku saku versi digital yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini. Buku saku versi digital ini cara membuatnya sama dengan cara membuat versi cetak. Didesain dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang ingin teman-teman pilih, mulai dari template, elemen, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa tombol yang bisa digunakan. Caranya dengan mengetik button
bisa button next atau button play. Kita pilih button next contohnya ya. Nah, kita cari button next yang sesuai yang mau dipilih. Nah, di sini ada banyak sekali ya pilihannya. Teman-teman bisa milih yang mana saja sesuai dengan yang mau diambil. Nah, saya pilih ini. Kita sesuaikan, kita mau taruh di mana. Misalnya di pojok kanan bawah. Itu untuk nantinya bisa diklik oleh siswa sehingga menuju ke halaman berikutnya. Contohnya lagi button play atau tombol play, kita bisa cari button play. Nanti juga akan ada banyak sekali pilihannya di sini. Nah, di sini saya milih yang warna biru sesuai dengan yang sudah saya ambil sebelumnya. Nah, itu tadi adalah cara memberikan tombol navigasi dengan button di dalam buku saku versi digital. Untuk membuat scan QR kodenya, kita salin linknya, lalu kita kembali lagi ke buku saku versi cetaknya tadi untuk membuat QR kode. Kita masuk lagi. Selanjutnya kita menuju ke halaman paling belakang dari buku saku versi cetak untuk membuat scan QR kode dari link yang sudah kita salin tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mencari QR kode di bagian kiri. Lalu kita salin URL-nya, lalu buat kode. Nah, akan langsung muncul kode dari link buku saku versi digital. Kita sesuaikan. Nah, nantinya kode ini bisa diakses oleh siswa menggunakan HP untuk mereka belajar dan mengerjakan soal. Selanjutnya kita bisa masuk lagi ke buku saku versi digital untuk bagaimana cara membuat buku versi digital tersebut interaktif dan bisa digunakan siswa untuk belajar dengan lebih menyenangkan. Nah, pada button play ini kita bisa klik kanan lalu klik tautan. Akan ditautkan ke halaman berapa? Di sini saya akan menautkannya ke halaman kedua, yaitu bisa pilih ke halaman 2 ini, kita klik ya, lalu klik selesai. Selanjutnya ke halaman berikutnya. Di sini ada beberapa tombol navigasi seperti rumah, back, dan juga next. Nah, tombol navigasi rumah ini nantinya akan saya tautkan ke halaman menu utama. Kalau kita klik ke kanan tautan, lalu di tautan di halaman ketiga di menu utama kita klik, lalu klik selesai. Begitupun seterusnya. Untuk tombol back sama juga caranya, kita klik kanan, klik tautan, lalu ditautkan ke halaman 1 karena halaman 1 merupakan halaman back atau kembali. Lalu klik halaman 1, lalu klik selesai. Nah, untuk next juga sama, klik kanan tautan, lalu halaman selanjutnya yaitu halaman 3, maka kita pilih halaman 3. Oke. Selanjutnya pada menu utama di sini ada berbagai pilihan menu, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan lain-lain. Nah, dari satu persatu menu utama ini nantinya bisa diklik oleh siswa seperti penggunaan aplikasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama dengan seperti sebelumnya, yaitu dengan cara menautkannya. Klik kanan lagi, lalu klik tautan. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada di halaman 4, maka klik halaman 4, lalu klik selesai. Kemudian untuk tujuan pembelajaran juga sama. Tujuan pembelajaran kita klik kanan lalu klik tautan. Nah, tujuan pembelajaran ada di halaman 5, jadi kita tautan dengan halaman 5 dan kemudian klik selesai. Nah, begitulah cara yang bisa dilakukan sampai ke halaman-halaman yang lainnya. Bisa ditautkan, nantinya bisa diklik oleh siswa ketika aplikasi digunakan. Nah, setelah itu teman-teman bisa mendesain buku saku sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan, semenarik mungkin
untuk digunakan oleh siswa. Nah, bagaimana caranya agar buku saku ini tanpa interaktif? Nah, nanti kita bisa menggunakannya dengan HP, yaitu dengan cara scan kode QR yang sudah ada di buku saku versi cetaknya. Kemudian untuk mengetes apakah buku saku ini interaktif, teman-teman bisa buka Google, lalu kita scan kode QR yang ada di buku saku versi cetak. Kita masuk ke aplikasi Canva, akan langsung diarahkan ke petunjuk penggunaan. Teman-teman bisa geser. Nah, ada petunjuk penggunaan di sini. Caranya langsung saja untuk klik tanda panah bagian atas, lalu klik tampilkan. Nah, akan muncul seperti ini, lalu klik tampilkan lagi. Nah, langsung ke halaman buku saku versi digitalnya. Nah, bagaimana untuk mengetes apakah buku saku ini interaktif? Kita klik play. Nah, otomatis akan masuk ke halaman berikutnya. Next, ke halaman berikutnya, capaian pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk ke menu home lagi. Ke menu utama kita masuk ke tujuan, langsung ke tujuan pembelajaran. Ada menu home lagi. Lalu kita masuk ke video pembelajaran. Nah, akan langsung beralih ke video pembelajaran. Seperti itulah penggunaan dari buku saku versi digitalnya. Bisa diakses oleh siswa ketika siswa menggunakan HP. Lalu kita ke menu home lagi, kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini siswa bisa melakukan latihan soal lalu memilih jawaban yang tepat dari soal-soal yang sudah diberikan. Contohnya, nah ketika jawaban benar akan ada kata good job pada halamannya. Untuk next ke soal berikutnya, soal literasi numerasi, jika salah akan ada tanda X, berarti salah. Kemudian kita ke menu home lagi. Nah, seperti itulah penggunaan buku saku versi digital.